Kejaksaan Agung menyita uang ratusan miliar rupiah terkait kasus korupsi. Oknum mantan kepala desa bersama mantan sekretaris desa Patarikan, Kecamatan Sukabara, Kabupaten Sukabara, Kalimantan Tengah diduga melakukan penyelewengan anggaran dana desa. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 3 orang tersangka dan 2 korporasi dalam kasus. Diam dulu, kawan-kawan. Lihat di TV itu ada berita bagus, berita korupsi. Hingga korupsi dana desa. Heriawan salah satunya. Kades Sukasenang Garut ini diamanatkan uang negara untuk pembangunan desa dan warga malah diselewengkan. Ternyata korupsi sekarang sudah sangat luar biasa, bukan terjadi di atas saja, tetapi sekarang sudah menjalar ke desa-desa. Mungkin sekarang banyak kepala desa yang terjerat kasus korupsi. Permisi, saya mau cari Pak Kades. Ya, itu ada yang bisa dibantu, Bapak? Saya mau cari Pak Kades. Oh, baik, Bapaknya ada di sana, silakan. Itu ya, ada yang bisa bantu. Saya mau bertanya terkait jalan yang berada di Banjar saya, kapan mau diperbaiki? Dan sekalian saya mau bertanya untuk dana desa tahun ini dipakai untuk apa saja? Baik, untuk jalan desa yang ada di lingkungan Info, segera di tahun depan ini akan diperbaiki karena sudah masuk dalam RKP Desa 4. Lantas terkait dengan masalah keuangan yang dikelola oleh pemerintahan desa, nanti ada staf yang akan menjelaskan staf keuangannya biar mendetail. Di samping itu papan-papan ininya informasinya sudah dipasang di tempat-tempat keramaian dan tempat-tempat strategis. Silakan nanti Gus nanyakan ke bagian ini yang akan menjelaskan bagian staf yang mengenai masalah keuangan. Saya di sini ditugaskan oleh Pak Kades untuk membantu menjelaskan terkait RKP tentang jalan Bapak. Untuk RKP sendiri sudah dituangkan dalam dokumen seperti ini, Bapak boleh mempelajarinya langsung. Terus untuk terkait pertanyaan anggarannya sudah digunakan untuk apa saja, ini sudah ada di LPG ya. Di LPG juga Bapak boleh mempelajarinya langsung. Selain itu, untuk publikasi APBD juga sudah ditempel di papan pengumuman desa sehingga bisa dilihat oleh publik secara garis besarnya. Jumlah pendapatannya itu senilai Rp2.408.353.000. Untuk apa saja sih pendapatan desa ini? Itu dibagi ke 5 bidang. Antara lain itu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa senilai Rp1.259.340.000. Bidang pelaksanaan pembangunan desa senilai Rp879.498.000. Bidang pembinaan kemasyarakatan senilai Rp223.697.000. Bidang pemberdayaan masyarakat senilai Rp255.250.000. Dan bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa senilai Rp7.337.000. Jadi APBD tahun 2025 itu jumlah belanjanya lebih kurang adalah Rp2.428.122.000. Lalu ada silpa atau sisa lebih anggaran dari tahun sebelumnya itu senilai Rp319.769.000. Selain itu, untuk laporan realisasi dari tahun sebelumnya itu ada di papan sebelahnya. Bisa dilihat sendiri untuk apa saja anggaran-anggaran di tahun sebelumnya. Mungkin sudah bisa menjawab pertanyaannya Bapak Agus. Baik, terima kasih atas semua pemaparannya semua. Sudah cukup jelas dari data ini, saya sudah memahami sekarang. Terima kasih. Salah satu contoh, inilah contohnya peningkatan kualitas jalan Angligan menuju Angligan dengan volume pekerjaan ini panjang jalan itu 616 meter dengan total nilai 413.830. Nah, ini masa pekerjaan jalan 30 hari planner. Tapi dilihat ini papan proyek aja masih ada. Pemerintah Desa Timpak bersama Kejaksaan telah melaksanakan program Jaksa Jaga Desa sebagai upaya pencegahan pelanggaran hukum di tingkat desa. Melalui program ini, tokoh-tokoh masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan pihak kejaksaan untuk menyampaikan keluhan, pertanyaan, serta berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Selain itu, masyarakat juga mendapatkan pembinaan dan arahan hukum agar setiap kebijakan dan kegiatan desa berjalan sesuai aturan, serta terhindar dari tindakan yang melanggar hukum maupun tindak pidana.
Upaya Jaga Desa juga diperkuat melalui pelaksanaan musyawarah desa yang menjadi ruang partisipasi aktif bagi seluruh elemen masyarakat. Dalam forum ini, masyarakat terlibat langsung dalam proses perencanaan sekaligus melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Dengan keterbukaan dan pengawasan bersama, praktik penyalahgunaan keuangan desa yang berpotensi merugikan keuangan negara dapat diminimalisir, sehingga kemajuan desa dapat tercapai dan kesejahteraan masyarakat desa dapat benar-benar terwujud. Karena desa yang kuat adalah desa yang jujur, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan warganya. Jaga desa, jaga masa depan.